Kita update bagaimana kondisi evakuasi dan juga proses identifikasi terhadap korban longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Ada Virgi Dainas di TKP longsor, ada Endra Kusuma dari Posko Pengungsian dan juga Cepi Kurnia dari Posko Tim DVI Polda Jabar. Kita ke Virgi terlebih dahulu. Selamat siang Virgi. Virgi, kita lihat di sana cuaca kurang mendukung. Apakah proses pencarian akan tetap dilanjutkan atau ada skenario lain yang akan diterapkan? Ya, selamat siang Ferdi, Fahada dan juga pemirsa. Saat ini merupakan hari kelima dari proses pencarian dan evakuasi korban yang hilang bencana Bandung Barat akibat bencana longsor. Dan memang jika Anda lihat di belakang saya ini masih kosong karena memang kabut yang cukup tebal dan hujan disertai dengan angin ini masih terjadi sejak tadi pagi. Tadi sebenarnya ada 30 menit jeda di mana hujan ini sudah berhenti, yang di mana tim gabungan ini melakukan atau melanjutkan pencarian. Namun setelah 30 menit tersebut hujan kembali turun sehingga tim gabungan ini kembali naik ke atas atau menjeda sementara proses dari pencarian. Belum ada kantong yang berhasil diangkat karena memang hanya berjarak 30 menit. Dan kami akan langsung tanyakan saja pada salah satu relawan yang hari ini juga ikut membantu proses dari pencarian evakuasi korban. Bagaimana kira-kira mekanisme yang akan disusun dari tim gabungan untuk tim relawan hari ini. Halo Bapak. Halo. Bapak, terima kasih sudah berkenan diwawancara. Bapak, ini sebelumnya hujan dan juga kabut. Bagaimana kira-kira proses pencarian hari ini? Untuk proses pencarian hari ini sementara dihentikan karena faktor cuaca yang di atas sudah memberitahu, yang di atas sudah narik pasukan turun karena faktor hujan. Untuk pencarian kemungkinan nanti kalau sudah agak terang atau cuaca membaik kemungkinan dilanjut lagi. Baik, Pak, tapi sebenarnya apa yang menjadi faktor utama dari penundaan pencarian jikalau hujan dan juga kabut tebal ini? Karena takutnya kalau ada banjir susulan atau lahar susulan itu loh. Takut semua relawan, semua Basarnas, BPBD yang dari mana saja takutnya nanti kalau ada apa-apa ketakutan. Untuk briefing tadi pagi ini kan sempat ada perubahan sepertinya untuk wilayah penyisiran khususnya untuk pencarian korban. Bagaimana mekanisme wilayah yang akan disisir hari ini, Pak? Apakah ada titik-titik yang difokuskan? Iya, ini di titik sana, sebelah sana lagi ada pencarian. Kayaknya ada satu jenazah. Tapi kendalanya ini hujan dan air buat nyemprot itu kurang bagus. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Dan semoga nanti pencariannya lancar dan semoga cuaca cepat membaik ya Pak. Terima kasih. Nah, itulah dia Fahada dan juga Ferdi. Bagaimana wawancara kami dengan tim relawan. Emang tim relawan pun mengakui bahwasannya hujan dan juga cuaca yang cukup ekstrim di sekitaran Bandung Barat ini membuat proses pencarian ini tertunda. Apalagi memang potensi longsor susulan karena hujan deras ini juga masih ditakuti atau dikhawatirkan dapat jatuh ke area longsoran di mana ini tim petugas gabungan sedang mencari. Dan sejauh ini untuk data sendiri 32 orang lebih masih dinyatakan hilang dan total 4 hari kemarin ada 47 body packs yang diserahkan ke tim DVI dengan kurang lebih 27 hingga 30 dari body pack tersebut telah berhasil diidentifikasi. Nanti kami akan mengupdate data tersebut menunggu rilis resmi dari Polda Jabar dan juga dari Basarnas. Sekian, kembali ke studio. Ya, baik, jika proses pencarian tertunda sesaat karena cuaca yang buruk di sana, bagaimana dengan proses identifikasi bagian tubuh yang berhasil dibawa ke posko DVI? Kita akan tanyakan kepada rekan Cepi di sana. Cepi. Siang ini saya sedang berada di posko DVI Polda Jawa Barat, di mana memang pada hari kelima proses pencarian korban longsor di Cisarua Barat ini belum ada yang masuk ke kantong jenazah sejak pagi hari tadi sampai siang ini, karena mengingat cuaca di wilayah Bandung Barat ini tadi sejak dini hari sampai hari ini terus turun hujan dan disertai kabut tebal. Dan memang data terakhir pada hari pencarian keempat kemarin, DPI Polda Jawa Barat sendiri telah menerima dari hari pertama hingga hari keempat sendiri itu totalnya sekitar 50 kantong jenazah dan 34 sudah berhasil diidentifikasi dan 30 sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan sisanya masih terus dilakukan identifikasi. Dan sejauh ini memang ada
4 kantung jenazah yang diidentifikasi secara terpisah, diantaranya dua di rumah sakit di rumah sakit Sartikasi maksud kami, dan dua lagi di rumah sakit Cibabat karena memerlukan proses DNA khusus sehingga dibawa ke sana di laboratorium Polri sendiri. Dan sejauh ini memang untuk sejauh ini pihak keluarga dari pagi hingga saat ini masih terus menunggu. Di tempat saya mengabarkan ini mereka menaruh asa kepada petugas tim SAR dan DPI agar segera berhasil atau mengidentifikasi keluarganya yang memang tidak hanya 5, 7, bahkan ada sampai 16 keluarga yang hilang akibat tertimbun longsor. Dan sini memang ada 16 keluarga itu baru sekitar 7 dan 4 yang baru ditemukan, sehingga masih banyak keluarga yang sejauh ini memang masih dinanti oleh keluarganya di tempat kami mengabarkan ini. Dan Ferdi, Windy, serta pemirsa dapat kami kabarkan bahwa untuk para korban terdampak sendiri memang dari puskesmas sendiri itu sekitar 168 yang telah berobat dan mereka rata-rata mengalami penyakit ISPA, batuk pilek, dan pencernaan khususnya pada bayi. Dan untuk ada 5 korban yang memang dilarikan ke rumah sakit Lembang, dan kami mendapatkan kabar ada korban selamat yang videonya viral namun belum terkonfirmasi itu patah tulang seorang laki-laki lansia dan saat ini dilarikan ke rumah sakit infonya Hasan Sadikin Bandung. Dan sejauh ini memang untuk tim DPI sendiri masih terus melakukan proses identifikasi terhadap para korban, dan kemarin memang dalam proses penyerahan diwarnai isak tangis oleh keluarga yang meskipun dalam kondisi tidak hidup lagi, namun keluarga bersyukur akhirnya keluarganya yang tertimpa longsor sendiri bisa ditemukan. Dan kami dapat kabarkan Ferdi dan Indi untuk anggota TNI yang kemarin sempat dirilis oleh Kasal sendiri 23 orang. Jadi memang kami dapat informasikan ada 6 yang sudah berhasil dievakuasi oleh tim SAR. Namun untuk pastinya kami belum mengetahui apakah dibawa ke sini, mengingat dari keterangan dari Kabid Humas Polda Jawa Barat sendiri tidak memberikan keterangan secara lengkap. Namun Kabid Humas menyampaikan bahwa korban dari TNI sendiri itu nantinya akan diinformasikan oleh instansi terkait. Begitu, Ferdi. Ya, baik, terima kasih Cepi Kurnia melaporkan dari postmortem DVI Polda Jabar. Kita bergeser ke posko pengungsian, ada Endra Kusuma di sana. Selamat siang Endra. Endra, bagaimana situasi dan kondisi para pengungsi di sana? Apakah kemudian seluruh kebutuhan mereka selama mengungsi ini sudah terpenuhi? Ya, Ferdi dan pemirsa Tiban dapat kami kabarkan ini. Saya sekarang sedang berada di kantor desa Pasirlah, dan sejauh ini memang dari hari kelima ini beberapa bantuan dari beberapa instansi yayasan bagi dari masyarakat lebih banyak memberikan bantuan beberapa pakaian, sembako, dan lain-lain ke para pengungsi ini. Dan sejauh ini dari ada perubahan data dari kemarin dari jumlah pengungsi sendiri berdasarkan data dari pos komander center BNPB, memang kalau saat ini ada terdata untuk pengungsian sendiri itu ada sekitar 564 jiwa atau sekitar 186 kakak. Itu jumlah dari beberapa pengungsian itu pun terbagi menjadi dari 3 desa, tiga desa, yaitu Pasir Kuda, Pasir Desa Pasir Kuning, dan desa Kampung Babakan sejauh ini. Dan dari ketiga ini memang beberapa cakupan cukup padat, dan beberapa masyarakat itu memang cukup banyak yang sebagian tadi pulang juga ke kawasan beberapa perkampungan untuk melihat beberapa kediamannya masing-masing. Dan tadi kita sempat juga memantau ke atas ke Kampung Babakan, dan saya perhati memang kondisi di atas cukup memprihatinkan, kayak kota mati kondisinya seperti, karena udah beberapa hari ini ditinggalkan beberapa pengungsi dan dibiarkan terbengkalai gitu. Dan sekali-sekali tadi pagi juga kita sempat berbincang
kenapa datang ke lokasi rumah ini hanya sekadar untuk membersihkan dan membereskan beberapa pakaian yang akan dibawa ke sini. Dan saat ini pula kalau dilihat dari beberapa warga Ya, juga Endra. hanya material aja ternyata yang libur. Tetapi ada beberapa warga pun yang peternak sapi Baik, Endra. sampai puluhan sapi pun mati, dan itu pun memang membuat beberapa warga pun cukup prihatin, dan sejauh ini pun dia meminta apa yang akan dilakukan dengan ternak sapi yang mati dan tanaman hias pun Iya. yang harus siap panen pun. Baik, Baik. Endra, terima kasih untuk laporan Anda. Ada Virgi Dainas di TKP Longsor, ada Cepi Kurnia di Postmortem DVI, dan juga Endra Kusuma dari Posko Pengungsian. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas.